Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya syukur yang paling tinggi itu adalah ketika kita beramal. I'malu ala Dawud syukra, beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kumpulkan kita di tempat yang baik pada saat yang baik. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, Allah menutup amal kita dan ajal kita dengan husnul khatimah atau dengan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita seputar fikih, di mana pada saat yang berbahagia ini kita ingin mengulang-ulang kaji seputar hukum hakam, kurban, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Zulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya pada kesempatan yang terbatas ini kita ingin mengulas 4 persoalan ya, untuk kita jelaskan agar nanti 4 persoalan ini bisa kita pahami, kita mengerti dengan yang baik. Apa sebab? Karena segala sesuatu yang apabila diilmui dengan baik, maka akan kedepannya juga akan menghasilkan ya pengamalan dan amal-amal yang baik. Nah, yang pertama adalah ini persoalan di awal-awal Zulhijjah yang lalu, di hari Ahad atau hari Sabtu, itu banyak beredar selebaran siapa yang akan berkurban terakhir pada hari Sabtu ini, dia boleh menggunting rambut ataupun menggunting kukunya. Nah, kenapa? Karena ketika terbenam matahari di sore hari Sabtu kemarin, itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah pada hari Ahad, 2 Zulhijjah pada hari Senin, pas pada waktu maghrib tadi, malam ini kita sudah berada pada 3 Zulhijjah. Nah, lalu muncul persoalan
Yang pertama, apa hukumnya qassul azafiri wal akhzu minasy'ari lil mudahhi? Bagaimana status hukum menggunting kuku atau menggunting rambut dan segala bulu yang ada di tubuh kita? Di sini ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hukum memotong kuku, menggunting rambut bagi sesiapa saja yang ikut berkurban pada tahun ini, hukumnya adalah makruh jenis tanzih. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa definisi makruh tanzih itu? Diuraikan di sini. Definisi dari makruh kita sudah mengerti. Ya. Kemudian definisi dari makruh tanzih, ma nahasyar'u anhu nahyan khafifan. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi larangannya tidak begitu kuat. Larangannya ringan, ya. Laisa ala wajhil ilzami bitarki. Tidak sampai sebatas pengharusan untuk ditinggalkan. Jadi makruh tanzih itu adalah larangan yang larangannya itu tidak begitu kuat, hanya larangan khafif yang ringan, tidak ada indikasi di sana, ya, kekuatan pelarangan tersebut. Ya, artinya apa? Annahu yusabu man tarakahu ta'atan lillahi wa rasulih. Diberikan pahala orang yang meninggalkannya karena ia taat kepada Allah dan Rasulnya, wala yu'aqabu man fa'alah, maka tidak diberikan dosa orang yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama hukum itu adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah, perintah, jika perintah itu kuat, disimpulkan di petik hukum, jadilah perkara itu wajib. Perintah, apabila perintahnya tidak terlalu kuat, maka jadilah perintah itu ujung-ujungnya menjadi sunnah. Larangan, apabila ia kuat, terindikasi larangan itu kuat, maka jatuhlah hukumnya kepada haram. Larangan jika tidak terindikasi kuat, hanya larangannya itu larangan yang ringan, maka jatuhlah hukumnya kepada makruh. Tidak diperintah dan tidak disuruh, itulah hukum yang terakhir yang dinamakan dengan mubah. Tidak diperintah, tidak pula disuruh, mubah hukumnya boleh. Nah, lalu di dalam persoalan makruh ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makruh itu terbagi kepada dua. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, makruh tahrim adalah makruh yang hampir-hampir kepada haram. Ya, makruhnya hampir kepada haram. Ya, mungkin jika dipresentasikan mungkin 90% hampir kepada haram. Tapi ada dalil lain yang memalingkan indikasi keharamannya ini sehingga jatuhlah dia kepada hukum makruh, tetapi makruhnya makruh tahrim. Nah, di bawah dari makruh tahrim tadi ada makruh yang disebut dengan makruh tanzih. Larangan yang sifatnya ringan, tidak begitu kuat, diberikan pahala orang yang meninggalkannya dan tidak dianggap berdosa orang yang melakukannya. Maka dalam persoalan menggunting rambut,
menggunting kuku bagi orang yang dia sudah berniat berkurban, sudah membayar iuran kurban, maka hukum memotong rambut dan kukunya jatuh hukumnya kepada makruh tanzih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalilnya? Disebutkan dalilnya di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah itu memberikan kabar kepada kita, kuntu ufattilu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalliduha bi yadihi thumma yab'atsu biha wa la yuharrimu alaihi syai'un ahallahu Allahu lahu hatta yanharal hadiyah. Jadi hadis ini maknanya adalah, saya suatu ketika di musim kurban, kata Aisyah, pernah mengurus kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama itu, kata Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Aisyah mendapat kabar atau melihat secara langsung Nabi tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesimpulan sederhananya, ya, selama masa-masa itu Aisyah melihat Nabi tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ya, maka termasuklah menggunting kuku, ya, memotong rambut. Tidak nampak oleh Aisyah Nabi Muhammad itu menahan diri dari yang demikian. Nah, ini dalil, ya, yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, ya, bahwa memotong rambut, memotong kuku di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh tanzih, ya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'nya. Ia mengatakan mazhabuna, mazhab kami. Nah, biasanya Imam An-Nawawi apabila menyebut mazhabuna di dalam referensi-referensi yang ia tulis, itu maknanya adalah itulah pendapat muktamad yang dipegang, yang kuat di dalam internal mazhab Syafi'i. Ya, sekali lagi kita ungkapkan. Jadi nanti adik-adik, Bapak Ibu kalau membaca misalnya di dalam teks-teks kitab Imam Nawawi, mazhabuna itu maknanya adalah pendapat mazhab resmi yang dikeluarkan, disimpulkan oleh Imam An-Nawawi, itu adalah pendapat mu'tamadnya. Apa kata beliau? Anna izalata sya'ri, menghilangkan rambut, ya, menggunting rambut ataupun kuku, fil asri, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, liman aradat tadhiyah, bagi orang yang berniat sudah menyumbang untuk berkurban. Bagaimana hukumnya? Makruhun karahata tanzihin hatta yudhi. Hukumnya adalah hukum makruh sampai dia makruh tanzih, sampai dia nanti menyembelih hewan kurbannya. Jadi di sini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wahtajja Syafi'i wal ashabu bi hadithi Aisyah. Jadi yang menjadi pegangan, ya, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama di dalam internal mazhab Syafi'i, itu yang menjadi pegangannya adalah hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Aisyah tadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang sudah berniat membayar dia untuk berkurban pada tahun itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu ada yang berpendapat
hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, kemudian juga wa qaulun 'inda Syafi'iyah. Ada satu pendapat di internal mazhab Syafi'i. Dan ini juga adalah pendapat Ishaq bin Rahawiyah dan pendapat mazhab Zahiri. Nah, artinya bagi yang sudah mendaftar untuk berkurban, lalu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dia memotong kuku dan memotong rambut, maka itu berdosa, ya, karena haram. Apa dalilnya? Dalilnya dikatakan oleh Rasulullah SAW bersumber dari Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya." Apabila kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka kata Rasul, janganlah dia menghilangkan rambutnya, menggunting rambutnya, atau mencabut atau menggunting kukunya. Nah, tetapi hadis ini, ya, diterangkan kembali oleh hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Maka di dalam mazhab Syafi'i yang ditarjih, yang dikuatkan adalah hadis Aisyah tadi. Jadi dua pendapat ini kan sama-sama berpegang kepada hadis. Jadi tidak ada di dalam fikih itu yang tidak berdalil. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan tidak perlu mazhab, langsung ke Quran dan Sunnah, itu keliru, ya. Atau dia menyebut fikih kita ini fi dhau'il kitab was sunnah, sesuai dengan kitab dan sunnah. Keliru. Karena segala persoalan fikih yang ada di dalam 4 mazhab yang muktabar itu tidak dibangun di atas Taurat dan Injil. Ya, tidak dibangun di atas Taurat dan Injil, tetapi dibangun atas dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan penalaran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi Hanafi yang dipakainya Quran Sunnah juga, Maliki Quran Sunnah juga, Syafi'i apatah lagi, ya, Hambali Quran dan Sunnah juga. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua pendapat ini yang kita pilih, ya, dan yang kita fatwakan kepada masyarakat adalah fatwa tentang kemakruhannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika ternyata sudah mendaftar untuk kurban, lalu dia memotong kuku, memotong rambutnya, maka hukumnya adalah makruh tanzih. Nah, ini berbeda dengan kasus di mana kalau mandi misalnya kita menyampo rambutnya gugur, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ada kemarin kita uraikan ini, ada jamaah yang bertanya bagaimana ketika kami menyisir rambut atau ketika kami mandi, ya, rambut itu gugur, rambut itu jatuh, apakah kami berdosa? Tentu tidak. Nah, itu persoalan pertama yang ingin kita uraikan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian persoalan yang kedua tentang kemuliaan Zulhijjah ini, dianjurkan kita memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, kemudian berpuasa pada secara penuh pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Kemudian dianjurkan pula untuk menahan, untuk tidak makan dan tidak minum pada tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Nah, Bapak Ibu, ini persoalan kedua, ya, yang kita ingin sampaikan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Ibnu Umar, aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah
pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, wat tahmid, dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah atau walillahil hamd. Nah, dan inilah yang terkandung sesungguhnya di dalam kalimat-kalimat takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah, itu adalah tahlil. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd itu adalah tahmid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan memulai takbir, tahmid dan tahlil ini, ya, takbiran dalam bahasa kitanya, ya, untuk dikumandangkan, untuk disemarakkan, itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tetapi yang biasa diamalkan oleh masyarakat kita kapan? Dimulai pada 9 Zulhijjah maghrib. Ya, padahal sejak terbitnya matahari di 9 Zulhijjah itu kita sudah boleh untuk mengumandangkan takbir. Bahkan ada salah satu pendapat, ya, mulai terbenamnya matahari pada tanggal di hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ya, hari Tarwiyah. Berarti malam, kalau kita berhari raya Idul Adha hari Selasa, mulai dari Seninnya kita sudah bertakbir, ya, menyemarakkan takbir. Ada satu pendapat yang mengatakan mulai dari minggu malamnya. Jadi malam Seninnya sudah, ada pula yang berpendapat demikian. Tetapi yang diamalkan oleh masyarakat kita di Nusantara ini, yaitu memulai takbir itu pada tanggal 9 Zulhijjah ketika tenggelam matahari, ya, malam 10 Zulhijjahnya, ya, malam ke-10-nya. Nah, kalau kita ingin nanti misalnya menyemarakkan, silahkan, ya, semarakkan mulai dari tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi boleh juga nanti di Masjid Raya, ya, seusai salat zuhur, seusai salat subuh, seusai salat zuhur, maghrib, ya, zuhur, asar. Nah, kalau maghribnya kan udah jelas karena udah biasa dilakukan itu. Nah, tetapi kalau kita lakukan menyemarakkan takbir pada tanggal 9 Zulhijjah itu juga tidak apa-apa. Tetapi kalau akan heboh pula orang, ya, pending dulu, karena banyak masyarakat kita yang belum tahu awal memulai takbir itu kapan. Yang mereka pahami hanyalah pada malam hari raya saja, padahal boleh mulai dari siangnya. Tengok-tengok kondisi saja. Jangan nanti karena kita semangat ingin mengamalkan itu heboh pula orang, ya, karena fikih itu dia luas, ya. Fikih itu dia simple, dia murunah, fleksibel, tetapi dia berkarakter. Ya, jadi itulah fikih sesungguhnya. Sebagaimana kita sudah menguraikan beberapa waktu yang lalu, ya, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan tentang sahihnya hadis 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, tetapi para muridnya melihat beliau tidak pernah mengamalkan itu. Ya, lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, bukankah menurut engkau, menurut Imam Ahmad, hadis itu sahih, artinya diamalkan, mengapa engkau sama sekali tidak pernah mengamalkannya?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, orang di Baghdad ini sudah lebih dulu terbiasa dengan mazhab Hanafi yang berpendapat tidak sunnahnya salat 2 rakaat sebelum maghrib. Maka saya khawatir kalau saya amalkan yang berbeda dengan yang dibuat oleh masyarakat, nanti heboh masyarakat. Coba tengok. Ya, jadi tidak atas dasar ini paling sunnah ini yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, dia tidak bersikeras dengan hal-hal demikian. Artinya apa? Imam Ahmad mengerti mana yang prioritas. Hukum salat
sunat sebelum maghrib adalah sunnah. Menjaga persatuan adalah wajib. Maka lebih didahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Nah, begitu juga kalau kunut. Kalau imam kunut, kita kunut. Kalau di masjid itu terbiasa kunut, kita kunut. Ya. Kalau imam tidak kunut, ya kita jangan pula kunut sendirian. Nanti heboh masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan yang kedua tentang takbir ini, ya, banyak beredar pemahaman dan langsung pengamalan dari masyarakat. Mereka memulai takbir itu di malam hari raya. Tetapi di dalam aturan boleh pada mulai dari hari ke-9 Zulhijjah itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan yang ketiga, ini banyak terjadi di beberapa daerah. Kaum muslimin ini menumpangkan akikah dalam hewan kurban. Ini banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah di kampung-kampung kami, di daerah Kampar Kiri. Jadi dia ada uang 2.300.000 atau 2.500.000-an. Ya. Kemudian dia ingin ikut kurban. Dia ingat anaknya belum diakikahkan. Ya. Karena sekarang pula mampunya katanya. Ada kemarin yang bertanya ke saya ada uang ini untuk kurban, tetapi pada saat yang sama anak saya belum akikah. Bolehkah anaknya tadi dia akikahkan masuk ke dalam hewan kurban tadi? Nah, ada enggak yang buat di sini Bapak Ibu? Jadi misalnya 7 orang 1 sapi. Nah, 5 orang ini kurban niatnya. 1 orang nazar, ya, kurban nazar. 1 orang akikah. Kan pas 7. Nah, boleh apa tidak? Nah, di dalam mazhab Syafi'i disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitabnya Al-Majmu', wa tajzi'ul budnatu an sab'atin wa kadzal baqarah. Ya, 1 ekor unta maksimalnya 7 orang, menyumbanglah 7 orang ini membeli unta atau sapi atau kerbau, ya, untuk ia jadikan kurban, ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa sawa'an kanu mutaqarribina bi qurbatin muttafiqatin aw mukhtalifatin wajibatin aw mustahabbatin aw kana ba'duhum yuridul lahma wa yajuzu ay yaqsuda ba'duhum at-tadhiyah wa ba'duhum al-hadiyah. Ini kesimpulan yang disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Singkatnya seperti apa? Ya. Unta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Sama ada dari 7 orang tadi niatnya kurbannya itu sama niatnya. 7 orang itu semuanya ya berniat kurban. Au mukhtalifah, atau niatnya berbeda-beda. Ya, ada 6 orang niatnya kurban, 1 orang niatnya akikah. Nah, kemudian wa yajuzu ayak sudah ba'duhum at-tadhiyah wa ba'duhumul hadiyah. Boleh juga dari 1 ekor sapi, kerbau atau unta tadi, ya, boleh sebahagiannya atau 1 orang di antara mereka ini niatnya untuk kurban, atau 1 lagi berniat hadiyu untuk haji misalnya. Nah, maka tidak apa-apa. Jadi misalnya ada 1 ekor sapi, 6 orang berniat di dalam, 5 orang berniat di dalamnya kurban, 1 orang berniat nazar. Jadi dia misalnya, kalau saya begini-begini, saya akan menyembelih, akan ikut kurban. Berarti jadilah kurbannya ini kurban nazar. Nah, 1 lagi dia akikah. Ya, bisa jadi kebetulan anaknya pada tanggal
10 Zulhijjah itu jatuh di hari akikah yang disunnahkan. 7 hari atau 14 hari atau 21 hari umur anaknya, atau belum diakikahkan sama sekali, dia ingin menumpangkan akikah di dalam satu hewan sapi tadi, maka menurut mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan, yang lebih elok, yang lebih afdal, yang lebih prioritas ia lakukan hendaknya adalah kurban dulu. Kenapa? Karena akikah boleh di hari-hari yang lain. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Inna awwala ma nabda'u bihil yaum as-salah. Ya, sebagaimana ya riwayat bil makna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 10 Zulhijjah ini kata Rasul, yang paling baik kita lakukan, yang pertama kali kita laksanakan adalah salat. Kemudian tidak ada, ya, disebutkan di dalam riwayat itu tidak ada di tanggal 10, 11, 12, 13 tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mantap kecuali menumpahkan darah. Iraqatud dam. Iraqatud dam itu maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Nah, jadi boleh jika ingin akikah ditumpangkan di dalam satu ekor kerbau atau sapi, tetapi yang paling elok uang yang ada itu gunakanlah terlebih dahulu untuk kurban. Akikah boleh di luar hari-hari yang tasyrik tadi. 4 hari yang diperbenarkan kita untuk menyembelih dinamakan dengan hari nahar, ya, hari penyembelihan. Maka saking pentingnya ini, ya, para sahabat itu berlomba untuk bisa menumpahkan darah. Ya, bahkan ada di antara mereka yang tidak mampu berkurban, tetapi dia hanya mampu membeli seekor ayam, disembelihnya ayam itu. Ini yang bisa saya lakukan dalam rangka, tanda kutip ya, menumpahkan darah pada hari-hari ini. Ya, hari tanggal 10, 11, 12, 13 dan 4 hari itu kita diharamkan berpuasa. Ibarat dikata 4 hari itu adalah hari makan. Nanti Fodamara misalnya kalau mau makan ya hari-hari itu kita buat ya. Jangan lupa undang ustadznya nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di sebuah tempat misalnya, nanti Bapak Ibu melihat ada orang yang dalam list nama 7 orang itu ditulis akikah, itu boleh. Tetapi selalu kita anjurkan jangan akikah, lebih elok dia berkurban. Nah, itu persoalan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang keempat, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Di dalam internal mazhab Syafi'i, mazhab yang terkuat, pendapat yang terkuat kata Al-Imam An-Nawawi adalah tidak sah dan tidak sampai. Nah, jadi kalau misalnya saya menyumbang 2.500.000 untuk saya, lalu saya bayar lagi 2.500.000 untuk almarhum si fulan misalnya yang ada hubungan karib kerabat dengan saya atau ayah saya, Allahu yarhamu, maka dalam mazhab pendapat terkuat mazhab Syafi'i itu tidak sah. Nah, kenapa demikian? Karena kurban ini adalah fida. Apa makna fida? Fida itu adalah penebusan. Jadi yang ditebus itu orang yang hidup. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah salat Idul Adha dan berkurbanlah, menyembelihlah. Nah, salat menyembelih ini diperuntukkan kepada subjek hukum yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak ada lagi pembebanan hukum, tidak ada lagi taklif. Nah, ini ya yang paling kuat pendapat di internal mazhab Syafi'i. Nah, tetapi
Ada salah seorang ulama yang bernama Abul Hasan Al-Abbadi, itu kata Al-Imam An-Nawawi, dia berpendapat jawazuha li'annaha darbun minas sadaqah. Boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal karena dia adalah sama bentuknya dengan sedekah. Ya, karena ujung-ujung dari kurban itu adalah sedekah. Wa atimul qani'a wal mu'tar. Berikanlah makan, sedekahkanlah dari daging kurban ini kepada orang yang membutuhkan. Nah, was-sadaqatu tasihhu 'anil mayyiti wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Ya. Dan ini dasar daripada Imam Abul Hasan Al-Abbadi, sedekah itu sah ya sampai bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dan bahkan sudah terjadi ijma' di sana. Di sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu ijma' sepakat ulama mengatakan sampai. Nah, tetapi mazhab yang terkuat mengatakan dalam mazhab Syafi'i tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, dalilnya di antaranya hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi ketika menyembelih hewan kurbannya ia mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Nah, ini yang dipakai oleh Abul Hasan Al-Abbadi tadi. Tolong terimalah kurban ini dari saya ya Allah, dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad tentunya ada pula yang sudah meninggal. Tetapi menurut Imam An-Nawawi, hadis ini maknanya adalah pensyaratan peniatan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa inistarata sawabaha jaza. Dan disinilah dimaknai hadis dari Aisyah. Jadi maksudnya apa? Ketika saya menyembelih hewan kurban, saya ikut kurban, saya niatkan pahalanya sampai kepada ayah saya yang sudah meninggal, itu boleh. Dan inilah makna dari ya hadis riwayat Aisyah tadi, yang bersumber dari Aisyah tadi, bahwa Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah ini juga untuk umat Nabi Muhammad. Maknanya pahalanya sampai diniatkan oleh Rasulullah kepada seluruh umatnya. Bagaimana di tengah masyarakat kita, jika misalnya di masjid itu sudah terbiasa ada orang yang ingin mengkurbankan orang yang sudah meninggal di kalangan keluarganya, kemudian di masyarakat sudah terbiasa pula dengan pola seperti itu dan dia mampu, maka tidak masalah. Jadi biarkan saja, karena persoalan ini wal amru fihi sa'ah. Persoalan ini banyak ke lapangan. Jadi lapang jangan dipersempit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu turunan dari persoalan ini, pembahasan terakhir, Ali bin Abi Thalib ya, amarani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Ali bin Abi Thalib menginformasikan kepada kita, saya disuruh oleh Nabi untuk mengurus unta kurbannya. Wa an atasaddaqa biluhumiha. Saya diperintahkan oleh Nabi untuk mensedekahkan dagingnya. Wa juludiha, dan kulit-kulitnya. Wa ajillataha, dan kulit yang dijadikan selimut untuk unta itu. Jadi ada kulit khusus ya yang diperuntukkan menjadi selimut hewan kurban, terbuat dari kulit. Nah, itu sampai itu disuruh oleh Nabi kepada Ali untuk disedekahkan, dibagi, habis dibagi. Lalu Ali mengatakan, wala u'ti al-jazzara minha syai'an. Saya tidak diperkenankan untuk memberikan upah dari daging kepada tukang jagal. Jadi tidak boleh memberikan upah, kata Ali bin Abi Thalib, perintah Nabi, dari daging kurban ini jangan dijadikan dia upah sebagai upah untuk tukang jagal. Maka pada hari ini juga termasuk untuk panitia. Lalu apa kata Ali? Nahnu nu'tihi min indina. Untuk masalah upah ini kami yang memberikan langsung dari kantong kami yang berkurban.
Nah, ini yang terjadi banyak di tengah masyarakat kita. Belum lagi daging kurban itu dibagi, baru beberapa ekor baru yang sudah dicincang. Ibu-ibu sudah mengambil daging itu, dimasak, dimakan oleh panitia. Kemudian kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat kita juga, panitia mendapatkan kupon khusus. Ya, sebagai anggota masyarakat dia jadi dapat kupon warna merah misalnya. Sebagai panitia dia dapat kupon warna kuning. Lalu kita tanya, ini kupon kenapa dia dapat? Karena dia panitia. Panitia akan bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dapat tak kupon ini? Oh tidak. Ini substansinya adalah ujrah, upah. Tak boleh. Ya. Dengan tegas dikatakan haram. Ya, tidak boleh memberikan upah dari kulit, daging, apapun dari hewan kurban tadi terhadap tukang jagal dan panitia pada hari ini. Lalu teknisnya bagaimana supaya aman? Lebihkan saja uang operasional. Kalau di masjid kita ini 2.300.000 kurban, minta 2.500.000. 200 untuk operasional. Disitulah beli tali, disitulah beli kresek. Ya, kalau ada 10 ekor, anggaplah 8 ekor saja. Ya, 7 kali 8 sudah berapa? Kemudian total 50-an berapa gitu kali 200.000, dapat 11 jutaan lebih. Itu kasarnya ya, hitung-hitungan kotor. Itu kalau 8 ekor sapi dapat sekitar 11 juta. Nah, maka dari 11 juta itulah disiasati untuk tukang jagal. Misalnya ambil agak 300.000, 500.000 diamplopkan, kasih ke yang menyembelih. Panitia diamplopkan 200.000 bisa per orang. Atau jika tidak seperti itu, teknis kedua, belikan kambing agak 2-3 ekor. 11 juta kan cukup. Beli kambing, daging dari kambing ini dibagi-bagikan kepada panitia dan kepada tukang jagal. Ambil pula itu untuk makan bersama. Atau kalau banyak misalnya, ya, beli sapi kecil, kan tidak terikat umur itu. Beli sapi kecil, ya, daging-daging berapa kilo gitu, sembelih, bagikan untuk panitia, itu yang dimakan oleh ibu-ibu. Itu yang dimasak oleh ibu-ibu. Nah, jadi ini yang hewan kurban ini tidak tersentuh, dijadikan dia, jangan disentuh dan jadikan dia sebagai upah. Atau kalau mau juga, ya kalau tidak cukup misalnya uang operasionalnya, ambil jatah peserta. Biasanya 3 kilo, sekarang peserta boleh enggak? Kami 2 kilo aja lah untuk peserta, selebihnya kita bagikan kepada panitia, ini capek mereka. Boleh enggak? Boleh, karena ini jatah peserta. Ya, artinya peserta menghadiahkan kepada panitia, enggak masalah. Nah, tetapi ini belum lagi apa-apa, daging sudah diambil, dimasak, dimakan. Ini punya siapa yang kita makan? Buat pula kupon khusus kepada panitia. Itu ada pula bapak-bapak tuh, kalian siapa yang ingin kerja? Siapa yang ingin daging kerja? Kerja dia pemuda-pemuda sekitar situ. Dapat dia daging. Padahal dia di rumah sudah dapat kupon. Ini namanya ujrah. Jadi lebih hati-hati kita ke depannya. Tolong ini disampaikan juga oleh adik-adik kita yang jadi panitia kurban di masjid raya ini, dan juga disebarluaskan karena ini direkam, ya didengar pula hendaknya oleh yang lain. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu yang berkaitan dengan masalah ini. Silakan. Ya. Ya. Daging sapi gimana? Tertukar. Kok bisa? Kok bisa? Ya, kalau tidak tahu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Kalau tidak tahu tidak masalah. Tidak haram. Kan tidak tahu kan? Kecuali sudah tahu daging itu daging babi dimakan juga. Tuh. Ya.
Ramai makannya. Ya, setelah makan baru tahu. Seminggu setelah itu kan tidak bisa dimuntahkan lagi kan. Tapi kalau setelah makan baru tahu masih bisa dimuntahkan. Ya, masih bisa diusahakan untuk dimuntahkan. Tapi kalau sudah seminggu setelah itu udah apa dia tuh? Udah bersemi dia di dalam itu. Jadi kalau tidak tahu tidak masalah. Ya, kalau tidak tahu tidak masalah. Baik. Ada yang lain? Cukup? Baik. Karena waktu salat sudah masuk, ya kita tutup pengajian kita mengulang-ulang kaji seputar kurban ini. Semoga ada bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kepada hadirin hadirat yang mendengarkan. Jika ternyata ada di antara apa yang kami uraikan ini keliru, mohon kepada alim ulama cerdik pandai yang mengerti persoalan ini untuk meluruskan. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau? Ini adalah 2 jam.